Film bercerita tentang seorang pria yang seharusnya menjadi pewaris hotel, akan tetapi dia malah bekerja sebagai office boy di hotel tersebut. Sampai suatu ketika, akhirnya dia sadar, jika dongeng yang diceritakan untuk kedua ponakannya, bisa jadi kenyataan. Penasaran bagaimanakah cara pria itu memanfaatkan dongeng keponakannya untuk bisa mengambil hotelnya kembali? Yuk, simak Simbah buat mereview filmnya. Cerita bermula dari seorang pemilik motel Sunny Vista yang bernama Marty Branson. Dia memiliki dua orang anak yang bernama Scatter dan Wendy yang selalu membantu ayahnya di motel tersebut. Scatter selalu punya imajinasi untuk membuat motel lebih baik karena dia menganggap motel itu penuh keajaiban. Sebelum tidur, Marty biasanya selalu mendongeng untuk anaknya dengan cerita ajaib karangannya sendiri. Marty adalah pendongeng yang handal, namun sayang dia tidak handal dalam berbisnis. Sampai suatu hari, bisnis motel Marty hampir bangkrut. Dia terpaksa menjual motel tersebut kepada temannya yang bernama Barry. Marty berkata kepada Barry, sebenarnya Marty ingin memberikan motel itu untuk anak-anaknya. Namun Barry berjanji akan memberikan kesempatan kepada anaknya Marty untuk mengelola motel itu bila mereka bekerja keras di motel tersebut. Mendengar janji itu, Marty pun akhirnya setuju. Singkat cerita, setelah 25 tahun, motel Sunny Vista yang dulunya kecil, kini sudah menjadi hotel yang sangat besar. Kini Scatter yang sudah besar, hanya bekerja sebagai OB di hotel tersebut. Walaupun sepertinya Barry lupa atas janjinya yang dulu ia sepakati kepada Marty, tetapi Scatter tidak pernah mengeluh dan semangat menjalani kerjaannya. Ia bahkan melayani para tamu dengan sangat baik. Suatu hari, Barry mengadakan pesta dan mengumumkan kalau ia akan membangun hotel baru yang lebih modern. Saat itu Scatter berpikir, jabatan pemimpin hotel baru tersebut akan diberikan kepadanya sesuai janji Barry pada ayahnya dulu. Namun sayangnya, hotel baru itu ternyata akan dipimpin oleh orang yang bernama Duncan. Duncan ini adalah pacar Violet, anak pemilik hotel tersebut. Scatter yang mendengar pengumuman itu, merasa sangat kecewa. Keesokan harinya, Scatter diminta datang ke rumah kakaknya yang bernama Wendy. Wendy bekerja sebagai kepala sekolah di sekolahan anaknya. Di sana Scatter memberikan hadiah pada kedua keponakannya, yang bernama Bobby dan Patrick yang sedang berulang tahun. Kemudian Wendy memanggil Scatter dan bercerita kalau sekolah mereka akan ditutup, sehingga Wendy harus kehilangan pekerjaannya. Wendy meminta bantuan Scatter untuk menjaga anaknya selama seminggu, karena dia harus pergi keluar kota untuk wawancara pekerjaan barunya. Scatter hanya perlu menjaga keponakannya di malam hari, karena teman Wendy, yang bernama Jill, akan membantunya untuk menjaga mereka dari pagi sampai malam. Mau tidak mau, akhirnya Scatter menyetujui hal itu. Saat Scatter pulang, ia pun bertemu dengan Jill yang komplain karena Scatter parkir sembarangan. Pertemuan pertama mereka tampaknya tidak berjalan dengan baik. Singkat cerita, saat Scatter menjaga ponakan, ia sangat kebingungan harus melakukan apa. Scatter pun langsung menyuruh mereka berdua untuk segera tidur. Tapi sebelum mereka tidur, Bobby dan Patrick meminta Scatter membacakan sebuah dongeng untuk mereka. Lalu Scatter mengusulkan kalau dirinya akan mengarang sebuah dongeng pada mereka berdua. Sebenarnya dongeng karangan Scatter adalah cerita tentang kisah hidupnya. Scatter bercerita, di zaman dahulu ada seorang pekerja rendahan yang bernama Fix Alot. Walaupun pekerja rendahan, ia sangat tahu tentang cara mengurus istana. Akan tetapi pesaing Fix Alot yang bernama Butkiss, memiliki bakat untuk menghasut dan menjilat rakyat dan raja. Singkat cerita, sang raja mengumumkan kalau Butkiss akan menjadi penasehat raja yang paling dipercaya. Hal tersebut membuat Fix Alot menjadi putus asa dan melompat ke sungai untuk dimakan buaya dan cerita pun tamat. Mendengar hal itu Patrick dan Bobby tidak menyukai akhir cerita yang menyedihkan. Namun Scatter menjelaskan tidak ada akhir yang bahagia di kehidupan nyata. Tapi keponakannya merasa cerita itu tidak adil. Mereka pun merubah dongengnya, dan mengatakan Fix Alot mendapat kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sebagai penasehat. Hal tersebut membuat Fix Alot dan rakyat yang lainnya menjadi ikut bahagia. Selain itu,
Patrick pun mengakhiri cerita dongeng tersebut dengan hujan permen karet. Skater pun merasa aneh mendengar akhir cerita itu. Tetapi menurut Patrick, dalam sebuah dongeng, apapun bisa terjadi. Keesokan harinya, saat Skater sedang membuatkan sarapan untuk keponakannya, ia dipanggil untuk segera memperbaiki televisi di kamar bosnya. Saat Skater ingin memperbaiki televisi di kamar bosnya, ia pun menyalakan lampu agar kamar tersebut menjadi terang. Akan tetapi, Barry lebih suka berada di tempat yang gelap karena ia takut pada kuman. Barry yang memiliki fobia itu pun sedikit bercerita tentang rahasia tema hotel baru yang akan dia bangun. Tapi Skater mengatakan, tema tersebut sudah dipakai oleh hotel lain selama bertahun-tahun. Mengetahui hal itu, Barry pun marah dan segera memanggil Duncan karena ternyata ia telah menjiplak tema hotel lain. Saat itu, Barry pun tiba-tiba mengingat soal perjanjiannya dengan ayah Skater untuk memberikan kesempatan menjadi pemimpin hotel. Karena hal itu, Barry memberikan kesempatan kepada Skater dan Duncan untuk membuat ide tema baru serta harus mempresentasikan ide itu di hari ulang tahun Barry minggu depan. Mendengar keputusan tersebut membuat Skater bersemangat, karena akhirnya, ia mendapatkan kesempatan untuk bisa memimpin hotel. Saat di perjalanan, ia yang sedang berhenti di lampu merah, tiba-tiba terjadi hujan permen karet yang membuat Skater merasa heran karena ini seperti dongengnya semalam. Ternyata, sebuah truk pengangkut permen karet mengalami kecelakaan tepat di atas mobil Skater. Pada sore harinya, Jill datang ke tempat Skater untuk mengantarkan keponakannya menginap di sana. Skater penasaran dan bertanya kepada ponakannya apakah mereka berdua merasakan keanehan hari ini. Akan tetapi kedua ponakannya tidak mengalami keanehan apapun. Karena keanehan yang dia rasakan sendiri, Skater pun menjadi tidak sabar, lalu mendongengkan mereka berdua lagi tentang seorang koboi yang bernama Skids. Skids yang bermasalah dengan kudanya, menghampiri seorang Indian penjual kuda untuk membeli kuda terbaik miliknya. Orang Indian itu pun menyuruh anak buahnya untuk membawakan kuda merah terbaik bernama Ferrari. Tapi sayangnya, Skids tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya. Namun, orang Indian tersebut memberikan Ferrari secara gratis dan cerita pun tamat. Mendengar cerita Skater yang sangat jelek dan tidak masuk akal, Bobby pun melanjutkan dongeng tersebut. Skids yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mendengar suara wanita yang ingin dirampok oleh beberapa penjahat. Dengan gagah berani, Skids menyelamatkan wanita tersebut dari para penjahat. Lalu Skater menyela cerita Bobby, ia melanjutkan cerita tentang Skids. Di sana Skids yang mengantar wanita tersebut untuk kembali ke kota, dan meminta uang yang banyak karena Skids telah menyelamatkannya. Tapi Bobby mengatakan kalau seorang pahlawan tidak pernah meminta imbalan apapun. Bobby juga bercerita, kalau wanita tersebut tetap ingin memberikan Skids hadiah berupa ciuman. Akan tetapi saat ingin mencium, Skids ditendang oleh manusia mini dan cerita pun tamat. Skater pun lagi-lagi merasa aneh dengan akhir cerita yang dibuat Bobby. Setelah bercerita, Skater dengan semangat mendatangi showroom mobil sambil berharap ada seseorang yang akan memberikannya mobil Ferrari gratis. Tiba-tiba, Skater bertemu dengan seseorang yang memakai baju Indian yang membuat Skater menjadi sangat senang. Akan tetapi, ternyata orang berpakaian Indian itu adalah pencopet yang langsung kabur saat berhasil mengambil dompet Skater. Saat di perjalanan pulang dengan hati yang kesal, Skater gak sengaja lihat Violet yang sedang dikelilingi wartawan. Skater dengan cerdiknya menggunakan genangan air untuk menghentikan aksi para wartawan untuk menyelamatkan Violet. Karena kejadian tersebut, Violet ingin memberikan Skater hadiah berupa ciuman. Tapi sayangnya, seseorang menendang kaki Skater seperti dongeng yang diceritakan keponakannya. Skater pun semakin yakin kalau dongeng yang ia ceritakan akan menjadi kenyataan. Keesokan paginya, saat Patrick dan Bobby dijemput oleh Jill, mereka sedikit bercerita tentang dongeng yang mereka karang tadi malam. Mendengar hal itu Skater menyadari, ternyata dongengnya akan menjadi kenyataan, hanya jika saat keponakannya bercerita. Saat Jill dan keponakannya akan berangkat ke sekolah, Duncan memanggil Skater untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan Violet dari para wartawan. Duncan pun merendahkan Skater yang tidak pantas bersaing dengannya. Duncan juga memperingati Skater kalau ia tidak akan pernah mendapatkan Violet dan jabatan manajer, karena Skater hanyalah seorang pegawai rendahan.
Kemudian Duncan pergi ke sebuah tempat untuk mengecek lokasi pembangunan hotel yang baru. Ternyata lokasi tersebut adalah sekolah Patrick dan Bobby yang akan ditutup dan dihancurkan. Singkat cerita, saat malam tiba, Scatter mengajak Jill dan dua keponakannya ke rooftop hotel untuk membakar marshmallow. Scatter bercerita pada saat ia dan kakaknya saat masih kecil, sang ayah sering mengajak mereka membakar marshmallow di rooftop. Scatter yang sekarang menyadari kalau cerita dari kedua ponakannya akan menjadi kenyataan, mulai mendongeng kembali. Scatter pun mulai bersemangat, karena dia akan mengarang cerita dan mereka akan merubah nasib Scatter. Scatter bercerita, zaman dahulu di Yunani ada seorang petarung bernama Skittakus. Ia mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kehebatannya di depan raja dan putrinya. Jika Skittakus bisa membuat putri raja terkesan, maka ia bisa mendapatkan kekuasaan. Lalu Skittakus melakukan aksi yang berbahaya dengan melompati para gajah dan ia mendarat dengan sempurna. Semua yang menonton terkesan dengan aksi tersebut. Lalu Scatter pun memancing keponakannya agar melanjutkan ceritanya tersebut. Ponakannya melanjutkan cerita, dengan Skittakus yang diajak minum di sebuah kedai oleh wanita tercantik di kota itu. Di sana terlihat banyak wanita yang cemburu, karena wanita cantik tersebut bisa merebut hati Skittakus. Saat berjalan-jalan di pinggir pantai, di sana mereka melihat ada pria gemuk yang pingsan di pinggir pantai. Lalu Skittakus menginjak perut pria tersebut yang ternyata ada seekor ikan tersangkut di tenggorokannya. Bobby menambahkan kalau cuaca tiba-tiba berubah hujan dan mereka harus berteduh di dalam gua ajaib dan bertemu Presiden Lincoln. Scatter yang merasa cerita itu sangat aneh dan gak sesuai harapan, tiba-tiba menjadi emosi dan menyebabkan keponakannya ngambek berhenti bercerita. Keesokan harinya, Scatter pun datang ke pantai dan menelepon Violet karena ia berharap dia ada di sana. Tapi kenyataannya, Violet sedang berada di dalam pesawat dan akan pergi keluar kota. Scatter yang kecewa karena kabar itu, tiba-tiba ditabrak seorang wanita bersepatu roda yang ternyata adalah Jill. Jill pun mengatakan kalau ia tiba-tiba ingin pergi ke pantai tanpa suatu alasan. Jill juga ingin mentraktir Scatter makan siang untuk meminta maaf karena ia telah menabraknya. Saat sampai restoran, di sana sudah ada para wanita yang ternyata adalah teman-teman SMA Scatter. Salah satu teman wanita itu bernama Donna, yang dulu pernah menyukai Scatter. Scatter yang sedikit canggung, meminta Jill untuk berpura-pura menjadi pacarnya dan mengajak Jill untuk berjalan-jalan di pantai saja. Saat berjalan di tepi pantai, Jill mengatakan kalau besok Wendy akan pulang dari wawancara kerjanya. Di sana mereka juga menemukan pria gemuk yang pingsan di pinggir pantai. Scatter pun yang sudah tidak kaget, mulai aksi penyelamatannya dan juga mengatakan kalau sebentar lagi akan turun hujan. Mereka harus segera berlari untuk mencari tempat berteduh di bawah jembatan. Scatter pun menemukan koin bergambar Presiden Lincoln sesuai dongeng tadi malam. Singkat cerita malam harinya, Scatter dan temannya yang bernama Mickey membicarakan tentang cara untuk memenangkan presentasi besok. Scatter pun berencana untuk memanfaatkan cerita dongeng keponakannya untuk mengalahkan Duncan. Singkat cerita, akhirnya Scatter memulai ceritanya dengan pertarungan dua orang kesatria angkasa bernama Kendalo dan Skito untuk memperebutkan kekuasaan luar angkasa dan menggantikan raja bernama Barato. Patrick pun mengatakan kalau Skito berbahasa alien dan membawa temannya Mikidus sebagai penerjemahnya. Akhirnya pertarungan dimulai dengan aksi Kendalo yang menembakkan senjata alien miliknya ke arah Skito. Lalu Skito mendapatkan sebuah senjata dari dua anak kecil dan membalas tembakan Kendalo. Raja yang melihat pertarungan ini sangat membosankan, langsung mengeluarkan monster hijau yang langsung menyerang mereka berdua. Skito yang terpental ke arah raja, menghidupkan gravitasi di arena tersebut dan membuat monster hijau itu menimpa Kendalo. Akhirnya Patrick bercerita kalau Skito lah yang menjadi pemenang di pertarungan tersebut. Sayangnya, Patrick menambahkan ending cerita kalau Skito tiba-tiba terkena bola api, hingga membuatnya lenyap terbakar. Hal tersebut membuat Scatter menjadi panik, dan meminta keponakannya untuk memperbaiki cerita tersebut. Akan tetapi, Patrick tidak ingin memperbaiki cerita tersebut karena Scatter pernah bilang, tidak ada akhir yang indah di dunia nyata. Mereka berdua pun segera tidur dan meninggalkan Scatter yang masih panik. Keesokan harinya, Scatter berbelanja untuk membeli beberapa peralatan pelindung api. Di pesta ulang tahun Barry, Scatter sangat waspada terhadap api. Namun, saat Scatter memakan es krim, tiba-tiba ada seekor lebah di sendoknya dan membuat lidah Scatter tersengat.
Akhirnya pada saat acara presentasi dimulai, Scatter mempersilahkan Duncan untuk memulai presentasinya duluan karena ia tidak bisa berbicara. Duncan mempresentasikan idenya dengan bernyanyi dan menari untuk menjelaskan tema teater buatannya. Hal tersebut berhasil membuat Barry sedikit terkesan. Lalu saat giliran Scatter, ia yang kesulitan berbicara, dibantu oleh Mickey karena hanya Mickey yang mengerti ucapan Scatter. Scatter pun bercerita kalau beberapa hari terakhir dia tinggal bersama dengan kedua ponakannya. Scatter banyak belajar dari keponakannya tentang kegembiraan dan imajinasi yang sering orang dewasa lupakan. Intinya, ia akan membuat Hotel Barry penuh dengan kegembiraan dan imajinasi untuk dapat menghilangkan stres. Barry berpikir kalau ide itu sangat luar biasa dan membuat Scatter menjadi pemenangnya. Para staf yang lain pun memberikan selamat bagi Scatter termasuk Duncan. Duncan yang licik memberitahu kalau lokasi hotel yang baru adalah sekolah keponakannya dan akan segera dihancurkan. Scatter yang bingung pun berusaha bertanya kepada Barry. Akan tetapi, ia menjadi tidak fokus ketika melihat beberapa orang sedang membawakan kue ulang tahun Barry dengan bola-bola api. Saat Barry meniup lilin kue ulang tahunnya, Scatter yang panik menyemprotkan pemadam api dan mengenai wajah Barry. Hal itu membuat Barry marah dan langsung memecat Scatter. For your info, selain api, fire juga dapat diartikan sebagai dipecat. Keesokan paginya Scatter datang ke sekolah keponakannya untuk bertemu dengan Jill. Saat bertemu Jill, ia menjelaskan kalau tidak tahu apa-apa tentang lokasi hotel baru tersebut. Tapi Jill terlanjur kecewa, dan ia pun pergi meninggalkannya. Saat Scatter mengepak barang-barangnya karena ia telah dipecat, dia sedikit merenung tentang apa yang harus dilakukan untuk menghentikan rencana penghancuran sekolah keponakannya. Singkat cerita, saat di hari penghancuran sekolah, Barry yang dipanggil ke kantor pemerintah karena masalah perselisihan, didatangi oleh Jill. Jill mengejar dan memohon Barry untuk membatalkan rencananya. Tapi ternyata, di dalam kantor tersebut sudah ada Scatter dan Donna. Donna ternyata pejabat pertanahan sekaligus teman SMA Scatter. Di sana Donna menjelaskan kalau ia menolak pengajuan lokasi Hotel Barry di sekolah tersebut, dan memindahkannya ke tanah kosong di pinggir pantai. Tentu saja hal tersebut menjadi kabar gembira bagi Barry, karena awalnya ia mengincar lokasi tersebut tapi sayang tidak dijual. Scatter pun berusaha memeluk Barry yang takut dengan kuman, agar Barry tidak takut lagi bersentuhan dengan orang lain. Setelah kesepakatan itu, saat Barry ingin menghubungi Duncan, Barry tidak dapat memberi kabar pada Duncan untuk menghentikan penghancuran gedung sekolah. Mengetahui hal itu, akhirnya Scatter dan Jill pun bergegas pergi ke sekolah dengan meminjam motor dari seseorang karena mobil Jill disita akibat melanggar parkir. Di tempat lain, Duncan yang akan mulai meledakkan gedung sekolah dihentikan oleh Wendy dengan mengatakan kalau kedua anaknya masih berada di dalam gedung itu. Duncan yang gak percaya, memaksa untuk segera meledakkan gedung itu. Beruntung Scatter datang tepat waktu, dan langsung menghentikan Duncan hingga pingsan. Setelah itu, Scatter memberikan pengumuman kalau sekolah tersebut tidak jadi dihancurkan karena Barry akan membangun hotel barunya di tempat yang berbeda. Kabar itu menjadikan momen yang bahagia bagi semua orang di sana termasuk Patrick dan Bobby. Bagaikan pahlawan, Scatter mendapat hadiah ciuman dari Jill karena usahanya berhasil untuk mempertahankan sekolah mereka. Di akhir cerita, Barry yang sekarang tidak takut pada kuman, menjadi perawat di sekolah Wendy. Sedangkan teman Scatter yang bernama Mickey menikah dengan Violet dan melanjutkan bisnis serta kekayaan Barry. Selain itu, memperlihatkan Scatter yang sudah memiliki hotel sendiri, dan mengajak Jill serta dua keponakannya untuk membakar marshmallow bersama-sama lagi. Imajinasi dan mimpi terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi. Akan tetapi, bila kita berdoa serta percaya dan bekerja keras dengan sepenuh hati, keajaiban Tuhan pasti akan terjadi.